Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriani Ardiawardani dari kelas 3D PGSD dengan NIM 24021011123. Di sini saya akan menjelaskan sebuah filsafat berjudul Everything is Made of Water dan filsufnya Thales of Miletus atau Thales dari Miletus. Nah, di sini maksudnya everything is made of water itu yaitu segalanya itu terbuat dari air. Nah, langsung saja saya jelaskan bahwa selama periode arkaik yaitu pertengahan abad ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi, masyarakat di semenanjung Yunani itu mengembangkan sistem penulisan alfabet serta cikal bakal dari apa yang kini dikenal sebagai filsafat barat. Nah, peradaban-peradaban sebelum mereka itu bergantung pada agama untuk menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka, yang terjadi di dunia. Nah, namun kini muncul jenis pemikir baru yang berusaha menemukan penjelasan alami dan rasional tanpa embel-embel mitos dan agama, yaitu Thales of Miletus atau Thales dari Miletus. Nah, tulisan-tulisannya ini tuh nggak ada yang bertahan, tapi kita tuh mengetahui bahwa Thales itu dia memiliki pemahaman yang baik mengenai geometri dan astronomi. Dan konon ia berhasil memprediksi gerhana matahari total pada tahun 585 sebelum Masehi. Nah, cara berpikirnya itu yang praktis membuatnya percaya bahwa peristiwa-peristiwa di dunia ini tuh tidak disebabkan oleh campur tangan supranatural, melainkan memiliki penyebab alami yang dapat diungkap melalui akal dan pengamatan. Nah, penyebab alami itu bisa nama lainnya itu adalah natural causes atau sebab alamiah. Nah, di sini Thales merasa perlu menetapkan prinsip pertama atau first principle sebagai dasar pemikirannya, sehingga ia tuh mengajukan pertanyaan, apakah bahan dasar dari kosmos ini? Apakah unsur pertama dari segala sesuatu yang ada di dunia ini? Nah, gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta pada akhirnya dapat direduksi menjadi satu zat tunggal yang disebut teori monisme. Dan Thales percaya bahwa pengikutnya adalah orang-orang pertama yang mengemukakan teori ini dalam filsafat barat. Nah, Thales berpendapat bahwa dasar alam semesta itu haruslah sesuatu yang dapat membentuk segala sesuatu lainnya dan penting bagi kehidupan serta mampu bergerak dan berubah. Ia mengamati bahwa air sangat penting untuk menopang segala bentuk kehidupan dan bahwa air itu dapat bergerak serta berubah bentuk dan cair menjadi es padat atau menjadi uap yang halus. Nah, dari pengamatan ini, Thales menyimpulkan bahwa segala materi, apapun sifat lahiriahnya, pada dasarnya adalah air dalam tahap transformasi yang berbeda-beda. Nah, di sini itu dulunya pada masa Thales itu orang Yunani menjelaskan segala sesuatu dengan mitos. Nah, misal kayak petir itu dianggap dari tindakan Dewa Zeus dan gempa bumi itu disebabkan oleh kemarahan Poseidon. Nah, di sini Thales menolak perspektif tersebut. Thales menolak penjelasan tersebut. Ia percaya bahwa dunia itu dapat dijelaskan melalui sebab-sebab alamiah atau yang tadi saya jelaskan yaitu natural causes. Nah, dengan pemikiran inilah ia menjadi pelopor tradisi berpikir rasional pertama dalam sejarah filsafat. Nah, di sini tuh Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di alam semesta berasal dari satu zat dasar atau arche. Nah, ia mengamati bahwa air tuh ada di mana-mana dan dibutuhkan oleh semua makhluk dan dapat berubah bentuk. Nah, dari pernyataan ini, Thales menyimpulkan bahwa air merupakan unsur utama yang menyusun dan menopang kehidupan. Karena air itu dapat, menurut Thales, air itu dapat berubah menjadi bermacam-macam, menjadi padat, menjadi cair kembali, atau menjadi gas. Dan air itu selalu bergerak dan memberikan kita kehidupan, karena kita itu butuh air. Dan air itu hadir dalam setiap bentuk alam. Nah, alasan Thales memilih air itu karena air adalah unsur yang paling masuk akal dari segala sesuatu karena sifatnya yang dinamis dan esensial. Nah, ia melihat bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup dan tanpa air tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Selain itu, perubahan bentuk air menunjukkan bahwa zat ini mampu menjelaskan berbagai fenomena alam yang berubah-ubah. Thales juga membayangkan
bahwa bumi itu mengapung di atas lautan air, dan ketika air di bawahnya bergolak, terjadilah gempa bumi. Jadi si Thales itu bisa menjelaskan sesuatu itu berdasarkan pemikiran rasionalnya dia, bukan jadi ketika gempa bumi itu bukan karena si dewa tadi marah, bukan. Jadi bisa dijelaskan menggunakan logika. Nah, dari mitos menuju akal atau rational explanation. Nah, pemikiran Thales menandai perubahan besar dari cara berpikir mitologis menuju cara berpikir rasional. Ia tidak lagi menjelaskan peristiwa alam dengan kehendak para dewa, tetapi dengan logika dan observasi. Baginya, fenomena alam memiliki penyebab yang dapat dipahami oleh manusia. Contohnya, gempa bumi bukan disebabkan oleh dewa, tetapi oleh gerakan air di bawah bumi. Dan dunia itu dapat dijelaskan dengan hukum-hukum alam, bukan takdir ilahi. Nah, pemikiran seperti ini menjadi dasar lahirnya ilmu pengetahuan dan filsafat ilmiah. Nah, terus di sini ada Milesian School. Milesian School ini adalah tradisi pemikiran yang didirikan oleh si Thales tadi di kota Miletus. Nah, murid-muridnya seperti Anaximander dan Anaximenes melanjutkan pencariannya akan prinsip dasar alam atau arge. Nah, di sini Anaximander itu menyebutkan prinsip itu apeiron atau yang tidak terbatas. Dan Anaximenes, salah satu muridnya Thales juga, mengatakan bahwa udara adalah sumber dari segala hal. Nah, sekolah ini tuh menjadi fondasi utama dalam sejarah filsafat alam karena mereka semua berusaha menjelaskan dunia secara rasional, bukan secara mitos. Nah, di sini juga ada beberapa filsuf yang terinspirasi dari cara berpikir rasionalnya Thales. Bukan cuma Anaximander dan Anaximenes saja, tetapi ada Heraklitus dan Aristoteles juga. Dan di sini Thales dimasukkan dalam 7 orang bijak Yunani atau Seven Sage of Greece karena pemikirannya yang bijak. Dan kesimpulannya, filsafat Thales ini menunjukkan awal dari perjalanan panjang manusia dalam memahami alam dengan akal. Nah, pernyataan bahwa semua berasal dari air ini tuh bukan hanya teori tentang unsur fisik saja, tetapi simbol juga bahwa dunia itu dapat dijelaskan melalui nalar dan pengalaman. Nah, semua itu pasti ada unsur dasarnya. Dan dari Thales lahir tradisi berpikir ilmiah dan filosofis yang menandai peralihan besar dari mitos menuju akal atau logos. Karena itu ia layak disebut sebagai peletak dasar filsafat barat. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai filsafat yang berjudul Everything is Made of Water. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.